perkenalkan, nama saya Maria Nadia Sirait dengan NIM 4193111078. Saya berasal dari kelas PSPME 2019 Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial cara membuat Google Form, cara membuat kuis dengan menggunakan Google Form dan Quizzes. Yang pertama adalah Google Form, yang mana pada Google Form ini akan dibuat sebuah LKPD yang berisikan 10 soal mengenai materi lingkaran. Caranya adalah pertama, kita buka dulu link drive.google.com yang ada di bagian atas ini. Kemudian kita klik baru pada bagian ini. Lalu kita pilih Google Formulir dan pilih formulir kosong. Setelah memilih formulir kosong, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada bagian formulir tanpa judul ini, kita bisa memasukkan judul formulir yang akan kita buat. Misalnya pada video ini akan dibuat judulnya yaitu kuis lingkaran. Deskripsinya bisa dituliskan atau diketikkan deskripsi mengenai apa sih isi dari Google Form ini, apa sih isi dari judul kuis lingkaran yang akan kita masukkan di Google Form ini. Kita ketik deskripsi formulirnya. Kuis ini berisikan kuis mengenai unsur-unsur lingkaran, keliling dan luas lingkaran, serta garis singgung lingkaran. Nah, baiklah, setelah membuat deskripsi dari judul yang kita masukkan sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah kita dapat membuat identitas siswa pada bagian ini, misalnya nama siswa. Caranya, kita klik terlebih dahulu pertanyaan seperti tadi, kemudian pertanyaan tanpa judul ini kita ganti dengan apa yang ingin kita siswa isi, misalnya nama lengkap. Di sini kan masih pilihan berganda, sementara untuk nama lengkap itu tidak pilihan berganda, namun jawaban singkat. Caranya tinggal memilih pada bagian ini, jawaban singkat. Nah, sudah berganti menjadi jawaban singkat, maka nanti siswa dapat mengisinya pada bagian ini. Jangan lupa untuk menghidupkan wajib diisinya agar siswa tidak dapat menyelesaikan kuisnya jika tidak mengisi nama lengkapnya nanti. Nah, selanjutnya apabila ingin menambahkan hal yang lain juga bisa, misalnya kelas atau jurusan mungkin. Di sini saya akan menambahkan kelas. Caranya adalah mengklik fitur tambahkan pertanyaan pada bagian kanan ini. Tambahkan pertanyaan, maka akan muncul sheet baru untuk menambahkan pertanyaan. Selanjutnya di sini saya ingin mengetahui kelas dari siswa yang mengikuti kuis ini. Caranya adalah mengklik pertanyaannya, lalu kita tulis pertanyaan yang ingin kita ajukan kelas. Di sini saya akan membuat dalam bentuk pilihan berganda. Misalnya untuk opsi 1 kelas 91, untuk opsi 2 kelas 92, opsi 3 93, dan misalnya di sini saya akan membuatnya 4 kelas yang mengikuti kuis ini, maka 94. Nah, selanjutnya setelah saya membuat kelas pada bagian ini, saya ingin mengajukan atau mulai membuat sheet untuk pertanyaannya. Nah,
pada form ini saya ingin pertanyaan yang saya ajukan ketika diklik jawabannya, maka akan muncul benar salah beserta poinnya. Nah, untuk membuat pertanyaan jenis itu, maka tidak bisa langsung kita gunakan form seperti ini. Maka kita perlu membuat form baru. Caranya adalah kita buka terlebih dahulu Google Drive lagi. Google Drive. Nah, selanjutnya kita klik baru, lalu Google formulir kosong. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita bisa mengklik yang pada bagian atas ini, yaitu beranda formulir untuk memilih template-nya. Di sini kita akan memilih template untuk bagian pendidikan yang kuis kosong. Sekarang kuis kosongnya sudah kelihatan. Pada kuis kosong ini bisa kita ganti misalnya kuis lingkaran. Untuk deskripsinya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Nah, misalnya seperti itu. Selanjutnya kita bisa menambahkan sheet baru karena kemungkinan siswa yang mengikuti kuis ini belum mengetahui cara untuk mengerjakan kuis pada Gform, maka bisa kita buat petunjuk pengerjaan untuk kuis-kuis ini. Cara untuk menambahkan petunjuk pengerjaannya bisa menambahkan menggunakan fitur tambahkan bagian pada bagian kanan bawah ini. Kita klik tambahkan bagian, maka akan muncul sheet seperti di atas ini untuk kita membuat petunjuk pengerjaannya. Kita ganti petunjuk pengerjaan. Nah, untuk petunjuk pengerjaannya bisa dibuat di deskripsi ini. Misalnya di sini saya akan membuat petunjuk pengerjaannya yang nomor 1. Bacalah soal dengan teliti dan cermat. Selanjutnya yang kedua langkahnya yaitu kerjakan soal dengan baik sehingga diperoleh jawaban yang tepat terhadap soal yang diajukan misalnya. Lalu setelah siswa mengerjakan soal, kita buat langkah yang ketiga yaitu pilihlah opsi jawaban yang menurut Anda paling tepat pada opsi jawaban A, B, C, D, E. Dikarenakan pada kuis ini saya akan membuat kuisnya dengan pilihan berganda mulai dari A sampai E. Setelah memilih jawaban, kita buat langkah yang keempat. Lanjutkan pengerjaan pada soal selanjutnya hingga semua soal memiliki pilihan opsi jawaban yang tepat. Oke. Selanjutnya setelah semua selesai terkerjakan, nanti soalnya langkah kelima adalah klik kirim untuk menyelesaikan
tulis unsur-unsur lingkaran ini. Nah, baiklah, setelah selesai langkah kirim, maka nanti siswa sudah selesai mengerjakan soalnya. Selanjutnya, setelah memberikan petunjuk pengerjaannya, maka kita bisa langsung membuat soal-soal yang akan dikerjakan oleh siswa nantinya. Di sini saya sudah mengetikkan soal-soal yang akan diajukan pada bentuk Word. Untuk soal yang pertama, kita buat terlebih dahulu. Kita copy dari Word. Untuk soal unsur-unsur lingkaran yang pertama, kita paste. Bagian lingkaran yang berbentuk lengkung biasa disebut dengan, nah, kita buat opsi A-nya nanti sini, jari-jari, busur, apotema, jari-jari, busur, apotema, tali busur, juring, tali busur, dan yang terakhir juring. Untuk bagian ini kita bisa langsung membuat kunci jawabannya. Pada bagian bawah ini kunci jawaban, pilih kunci jawaban yang tepat yaitu busur, kemudian poinnya misalnya 10. Selesai. Selanjutnya jangan lupa untuk memberi centang pada wajib diisi. Nah, setelah selesai soal nomor 1, pada bagian ini kita bisa tambahkan lagi pertanyaan untuk soal nomor 2. Kita klik pada bagian yang tambahkan pertanyaan pada bagian ini. Oke, nah, maka akan muncul sheet pertanyaan baru. Untuk pertanyaan nomor 2 kita bisa copy dari sini. Perhatikan gambar berikut ini. Bagian yang dibatasi oleh OA dan OB, copy pada bagian ini. Kita bisa tambahkan gambar yang tadi ada di sini. Nah, gambarnya kita tambahkan. Di sini saya sudah screenshot gambarnya. Sisipkan gambar di sini pada bagian unggah, kita cari, kemudian di bagian ini, nah ini gambar yang tadi kita open, maka gambarnya akan muncul. Nah, untuk besar gambarnya ini bisa kita atur dengan menggunakan fitur ini. Kita perkecil atau kita perbesar sesuai dengan keinginan. Gambarnya ini ke tengah, ke kanan, atau ke kiri, kita bisa menggunakan fitur titik 3 pada bagian ini. Saya di sini ingin membuat rata tengah. Selanjutnya kita masukkan opsi seperti sebelumnya. Pertama, tembereng. Masukkan di opsi yang pertama, tembereng.
klik selesai. Oke, soal nomor 2 udah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 3. Caranya sama, mengklik tambahkan pertanyaan. Lalu kita masukkan pertanyaan yang ketiga. Manakah berikut ini merupakan pengertian apotema pada lingkaran?
lingkaran ini, lalu kita pilih. Lalu ini adalah daftar pertanyaan yang kita input sebelumnya. Untuk mempermudahnya langsung saja kita buat pilih semua lalu import pertanyaan. Nah, maka pertanyaannya akan masuk setelah bagian kelas. Nah, pada bagian ini bisa kita ganti kuis lingkaran. Deskripsinya jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Oke, ini dia. Ini untuk petunjuk pengerjaannya, dan ini adalah soal-soal yang tadi sudah kita input. Nah, dengan begini Google Form ini sudah siap untuk dibagikan kepada siswa, sehingga siswa dapat mengerjakan kuis tentang unsur-unsur lingkaran, keliling dan luas lingkaran, serta garis singgung lingkaran. Cara membagikannya adalah, namun sebelumnya warna beserta tampilan lainnya bisa kita ubah pada tema di sini. Sesuaikan tema. Namun di sini saya ingin tetap menggunakan warna ungu. Gaya fontnya dasar saja, biasa. Lalu ini warna latarnya juga bisa dirubah. Nah, misalnya saya ingin menggunakan warna yang lebih gelap ini. Setelah itu bisa kita kirim. Di sini saya akan membagikannya dalam bentuk tautan. Kita perpendek URL-nya lalu salin. Nah, URL inilah yang akan kita bagikan kepada siswa, sehingga siswa dapat mengerjakan soal kuis yang sebelumnya sudah kita buat. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba memberikan tutorial cara membuat kuis pada Quizizz. Nah, pertama kita buka dulu linknya, yaitu quizizz.com. Pada bagian atas ini _admin. Caranya adalah kita pilih bagian create. Pada bagian ini kita pilih new quiz karena kita akan membuat kuis baru. Kalau ini adalah kelas, kita buat new quiz, lalu kita tulis kuis lingkaran. Ini judul kuis yang akan kita buat. Pada kuis ini kuis lingkaran matematik, karena kuis lingkaran ini kita gunakan untuk pelajaran matematika. Lalu kita next. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada bagian ini kita bisa memilih pertanyaan jenis apa yang akan kita gunakan. Pada kuis kali ini kita akan menggunakan multiple choice atau pilihan berganda. Maka kita tinggal pilih multiple choice. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian ini kita bisa mengetikkan pertanyaannya, dan di bagian ini adalah pilihan jawabannya, serta pada bagian ini adalah untuk menambahkan image, audio, atau video terhadap soal yang akan kita ajukan terhadap siswa nantinya. Misalnya di sini kita masukkan soal nomor 1 tadi, yang ini bagian lingkaran yang berbentuk lengkungan biasa disebut dengan selanjutnya kita masukkan pilihan jawabannya, yaitu jari-jari busur apotema tali busur lalu untuk menambahkannya kita bisa klik pada bagian ini yang add an option. Nah, akan muncul satu tampilan lagi, kita tambahkan yaitu juri. Selanjutnya kita memilih opsi mana yang benar
Untuk pertanyaan ini, opsi yang benar adalah busur, maka kita beri centang pada bagian mark this as the correct answer. Kita beri centang, maka ini adalah jawaban yang benar. Nah, dengan kuisis ini juga bisa ditentukan waktu pengerjaannya. Caranya mengklik pada bagian ini, yaitu 30 second ini. Misalnya kita buat untuk soal ini 45 second. Lalu kita, setelah ini kan sudah selesai. Soalnya sudah, pilihan jawabannya, jawaban yang benar serta waktunya sudah ada. Lalu kita bisa klik save question. Nah, maka akan muncul pertanyaan nomor 1 di sini. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan pertanyaan 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 10 dengan menggunakan cara yang sama, yaitu kita klik dulu pada bagian yang pilih untuk multiple choice question. Lalu akan muncul kembali seperti sebelumnya. Kita masukkan yang soal nomor 2. Saya langsung saja ke bagian ini, yang bagian yang dibatasi oleh OA dan OB disebut sebagai titik-titik pada lingkaran. Nah, soal nomor 2 ini kan memiliki gambar. Untuk menambahkan gambarnya, kita pilih bagian image di sini. Lalu kita klik pada bagian ini sekali, lalu kita pilih gambarnya. Untuk soal nomor 1, nomor 2, kita pilih open. Lalu setelah gambarnya muncul seperti ini, lalu kita pilih save. Nah, maka gambarnya akan muncul pada bagian ini. Selanjutnya dengan cara yang sama kita masukkan pilihan-pilihan jawabannya. Itu tembereng, busur, selanjutnya curing, apotema, dan tali busur. Caranya sama, kita tambahkan, lalu kita ketik tali busur, lalu kita pilih jawaban yang benar, yaitu curing. Waktunya misalnya 45 second, lalu kita save. Nah, cara yang sama juga akan kita gunakan untuk mengerjakan soal lainnya. Pada kuisis ini kita bisa menambahkan simbol matematika, berbeda dengan G-form sebelumnya yang tidak bisa menambahkan lambang-lambang matematika. Caranya adalah kita klik equation editor, lalu kita masukkan lalu kita insert. Maka dia akan muncul seperti ini. Lalu yang kedua juga bisa sama, kita copy dulu equation editor,
Setelah itu kita pilih untuk jawaban yang benar terhadap soal nomor 4. Kita pilih untuk soal ini, jawaban yang benar adalah 18V tambah 18. Kita atur waktunya. Kualitasnya.
kita sudah selesai menginput ke 10 soal yang akan dijadikan sebagai soal kuis terhadap siswa nanti. Nah, selanjutnya kita bisa membagikan soal ini untuk dikerjakan oleh siswa. Pertama, kita klik dulu save. Nah, di sini kita bisa atur tampilannya. Misalnya kita gunakan saja gambar yang tadi. Misalnya gambar ini. Bahasanya kita gunakan bahasa Indonesia. Misalnya dari kelas 7 sampai kelas 12 misalnya. Lalu ini public agar bisa diakses oleh semua orang, lalu kita save. Nah, setelah di save maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kita punya dua pilihan, yaitu start live quiz dan assign homework. Nah, karena tadi kita membuatnya untuk quiz, maka kita bisa pilih yang start a live quiz, bukan yang pekerjaan rumah pada assign homework. Start a live quiz, kita pilih yang klasik. Kalau tim dia maksudnya kerja kelompok, kalau klasik individu, kalau tes ini ujian. Kita pilih yang klasik, lalu kita pilih continue. Setelah itu maka kita akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Untuk linknya pada bagian ini dan untuk kodenya pada bagian ini. Jadi agar siswa dapat mengerjakan kuis ini, kita perlu membagikan dua ini. Yang pertama yaitu link dan yang kedua yaitu kode. Baiklah, demikianlah tutorial dari saya tentang membuat kuis dengan menggunakan Google Form dan Quizzes. Sekian, terima kasih.